Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Alhamdulillah teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kamu tetap sehat selalu dan semoga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, selamat gitu kamu sudah naik kelas 9. Bagi teman-teman kelas 8 yang kemarin kelas 8-nya online terus, sekarang kalian masuk kelas 9 pun nggak tahu nih sampai kapan kita belajar online. Karena memang ketika mau ada wacana offline ternyata online lagi dan ya Allah alam. Baiklah teman-teman semua, jadi sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran PAI ini, kita absen terlebih dahulu. Jadi kelas 9 ini masih tetap dengan 26 siswanya, mulai dari Mas Wahyu, Olivia, kemudian Muhammad Rizky, Vivi, Andika, Azahra, kemudian Cesha, Daniel, Farel, Hafiz, Hanafi, Ingrid, Iqbal, Khairunisa, Masya, kemudian Muhammad Rafi, Munadiyahya, Naisila, Naif, Aryash, Rasya, Rehan, Salsabila, ada juga Salsabila Suci, Salsabila Latifatul Husna, kemudian Mbak Salsabila Suci, lalu ada Sofi, ada Suci, Yusuf, dan Zahra Putri Kurnia. Nah, semoga teman-teman semua tetap sehat selalu dan semoga tetap dalam perlindungan Allah. Baiklah teman-teman semua, kita masuk ke pembelajaran PAI. Nah, seperti biasa, karena kamu belum ada buku paket nih, jadi nanti mungkin minggu depan buku paket PAI ini akan dibagi ke kamu semua. Jadi di mapel PAI nanti kita tetap dengan 4 mapelnya, yakni ada akidah, ada fikih, kemudian ada Al-Quran hadis, dan juga ada tarikh. Nah, di semester 1 ini nanti akidah akhlak kamu akan belajar 4 bab teman-teman semua. Jadi di semester 1 ada 4 bab. Akidah ini mulai dari yang pertama iman kepada hari akhir, kemudian tauhid mulkiyah, ada juga asmaul husna, lalu jujur dan menepati janji. Ini adalah materi akidah. Lalu yang kedua ada fikih. Nah, fikih ini nanti kamu akan belajar 4 bab juga, yakni pertama zakat, kemudian haji, umroh, lalu jual beli dan qiraat. Lalu ada Quran hadis. Quran hadis nanti kamu akan belajar 2 bab saja di semester 1 ini. Yang pertama adalah sikap optimis, ikhtiar dan tawakal. Lalu yang kedua adalah hari berbangkit dan balasan amal manusia. Terus yang terakhir teman-teman, kamu akan belajar tarikh, dan semester 1 ini tarikh hanya ada 2 bab juga. Yang pertama adalah sejarah masuknya Islam di Indonesia, kemudian bab 2 adalah perkembangan budaya Islam di Indonesia. Jadi teman-teman semua, langsung saja di hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran mapel pertama, yakni akidah. Nah, akidah ini karena kita belajar tentang iman, maka di kelas 9 ini teman-teman semua kamu akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Nah, iman kepada hari akhir itu apa ya mas? Nah, kamu bisa baca di slide ini. Yang pertama adalah pengertiannya. Nah, pengertian hari akhirnya apa sih? Nah, menurut bahasa kamu bisa baca adalah hari berakhirnya segala sesuatu yang ada di muka bumi, teman-teman semua. Nah, kalau menurut istilahnya suatu peristiwa di mana alam semesta beserta isinya ini akan hancur lebur. Tidak hanya di bumi ini ya, bahkan alam semesta, bahkan langit pun maka akan hancur. Gunung-gunung bertuburukan, kemudian berhamburan, manusia seperti anai-anai, gunung-gunung berterbangan bagai bulu-bulu. Nah ini, jadi gunung yang berat itu pun akan terbang, akan bertuburukan. Langit runtuh, bintang jatuh. Nah semuanya, segala peristiwa paling dahsyat kali itu, nah itulah hari akhir. Nah, jadi teman-teman semua kamu bisa baca di sini ada siklus atau tahap-tahap atau fase. Yang pertama ada kiamat, yakni hancurnya alam semesta. Kemudian ada yaumul ba'ats. Jadi setelah hancur, manusia mati, maka manusia akan dibangkitkan di yaumul ba'ats ini. Nah, kemudian ada mahsyar, yakni dikumpulkannya seluruh manusia yang ada di suatu padang mahsyar. Nah, kemudian ada yaumul hisab. Ini perhitungan amal perbuatan manusia. Jadi semua amal kita ini akan dihitung oleh Allah. Kemudian ada mizan. Nah, mizan ini adalah ditimbangnya amal manusia, teman-teman semua. Apakah banyak amalan baiknya, apakah berat amalan buruknya. Ya, jadi nanti akan ditimbang di situ dengan seadil-adilnya. Kemudian ada juga yaumul jaza, ini pembalasan
amal manusia tersebut. Kalau amalnya baik, maka akan Allah balas dengan surga. Tapi jika amalnya buruk, rusak, fasik, atau bahkan dia ini sampai musyrik, murtad, menyekutukan Allah, banyak maksiat kepada Allah, maka ya balasannya neraka. Nah, maka dari itu teman-teman semua, kita hidup di dunia yang sementara ini menuju akhirat Allah yang selama-lamanya, marilah perbanyak iman dan amal saleh. Next. Teman-teman semua, di sini kita akan belajar tentang kiamat. Bahwasanya kiamat ini ada dua, teman-teman, yakni kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, kiamat sugro ini adalah kiamat kecil. Contohnya adalah kejadian atau musibah yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita, atau di hari-hari kita. Nah, contohnya apa teman-teman semua? Kamu bisa baca di sini. Itu ada kematian. Nah, pasti dan pasti kita akan mati, cuman kita antri aja, oke? Bener. Kemudian ada banjir bandang. Nah, ini suatu musibah. Kemudian angin puting beliung, kecelakaan, kekeringan, hama tanaman. Nah, ini adalah suatu kerugian dunia. Ini bisa dikatakan ini termasuk kiamat kecil. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro, teman-teman. Nah, kiamat kubro ini adalah kiamat besar, hancurnya alam semesta beserta segala isinya. Nah, di situ dalam Al-Qur'an surat Al-Qaryah, kamu bisa buka sendiri nanti. Pokoknya dalam surat Al-Qaryah ini digambarkan bahwa ketika kiamat nanti, manusia ini, yakni kita, akan berterbangan bagaikan anai-anai. Kemudian gunung-gunung, nah ini maka akan hancur, akan remuk seperti bulu-bulu. Nah, jadi bulu ini kan ringan ya teman-teman semua, kita ketahui bersama bulu ini ringan, tetapi kok gunung yang beratnya sedemikian rupa, penuh dengan batu dan menancap di bumi, kok bisa berterbangan? Berarti kan emang guncangan kala itu, udah nggak bisa dihitung dengan skala Richter lagi ya, udah hancur lebur, remuk sekali. Nah, maka dari itu teman-teman semua, kita harus perbanyak amal soleh. Nah, next. Nah, tanda-tanda kiamat kubro teman-teman semua. Yang pertama adalah ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Maka terkejutlah kala itu seluruh yang ada di langit dan bumi akan terkejut mengetahui bahwasanya ini adalah tiupan sangkakala. Nah, lalu bumi diguncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat sehingga mengeluarkan segala isinya. Jadi isi perut bumi ini, magma yang ada di bumi ini maka akan keluar semua. Lalu yang terakhir adalah matahari digulung dan bintang-bintang berjatuhan. Itulah tanda-tanda kiamat kubro. Nah, kemudian ada dalil tentang hari akhir atau hari kiamat. Ini adalah potongan surat Luqman, kamu nanti bisa buka di ayat 34. Ini adalah cuplikannya. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Artinya, sesungguhnya hanya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat tersebut. Nah, jadi pasti dan pasti kiamat ini ada dong. Allah aja udah menyebutkan bahwasanya hari kiamat ini ada, tetapi semua manusia ini nggak akan ada yang tahu kecuali ilmunya ini, ilmu tentang hari kiamat ini atau kapan terjadinya hari kiamat ini hanyalah di sisi Allah. Berarti hanya Allah lah yang mengetahui kapan terjadinya kiamat tersebut. Kemudian teman-teman semua, ada dalil dari riwayat Bukhari, bu'ithu ana wasa'ah kahatain wa asyara bisababati wal wusta. Artinya, aku diutus, yakni Nabi Muhammad SAW diutus, dan jarak waktu diutusnya Nabi Muhammad ini dan jarak waktu antara diutusku dengan tibanya hari kiamat adalah seperti dua buah jari ini. Nah, beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Jadi memang sangat dekat teman-teman semua, jarak antara diutusnya Nabi Muhammad ketika itu, kan Nabi Muhammad lahirnya juga 571 Masehi. Nah, kemudian sampai tibanya hari kiamat di sini dikatakan adalah seperti dua jarak antara pertama yakni jari telunjuk dan jari tengah. Nah, jadi sangat dekat teman-teman. Maka kita harus persiapan iman dan amal soleh. Nah, kita akan mengetahui bahwasanya hikmah hari akhir itu apa sih? Nah, kalau kita percaya tentang hari akhir, kita ngapain aja? Kemudian ketika kita yakin bahwasanya hari akhir ini ada, nah apa yang harus kita lakukan? Nah, hikmah apa saja bahwasanya kita beriman kepada hari akhir? Yang pertama, kita bisa memahami bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah sementara atau fana aja, ya. Paling umur umat manusia ini gak ada 100 tahun di umat akhir zaman ini, rata-rata paling 70-80 tahun sudah meninggal. Kemudian yang kekalkan di akhirat kelak. Lalu kita pasti dan pasti akan takut berbuat dosa. Kemudian selalu mengerjakan amal kebaikan, hidup selalu optimis dan menumbuhkan sikap sabar.
Baiklah teman-teman semua, jadi pembelajaran PAI hari ini kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu, yakni terakhir tadi sampai hikmah adanya hari kiamat, hikmah adanya hari akhir. Nah, kita iman kepada hari akhir, hikmahnya apa? Nah, sampai hikmahnya gitu. Nah, sekarang tugas kamu adalah nanti gak usah tulis-tulis di buku, cukup kamu ketik saja lewat HP kamu atau lewat laptop di komentar di bawah di sini. Nah, tugas kamu adalah kan ada 26 siswa di kelas 9, gitu. Nah, absen 1 sampai absen 10 nanti kamu ketik saja pengertian kiamat sugro. Nah, apakah kiamat sugro ini kiamat besar ataukah kiamat kecil? Nah, dan berikan contoh dari kejadian kiamat sugro ini apa saja. Nah, lalu absen 11 sampai 20 yakni sebutkan 3 saja tanda-tanda kiamat kubro. Nah, kiamat kubro ini apakah kiamat kecil, apakah kiamat besar? Nah, terus tanda-tandanya kiamat kubro ini apa saja? Nah, tulis 3 saja. Lalu kemudian absen 21 sampai 26 nanti kamu ketik di situ sebutkan 3 saja hikmah iman kepada hari akhir. Nah, gampang ya? Nah, teman-teman semua, jadi di sini ada contoh pengerjaannya, kamu bisa baca. Contoh nama Muhammad Ridwan, terus absen 17 dan jawabannya. Nah, berdasarkan soal dari nomor urut absen kamu. Nah, kalau absen 17 berarti soalnya kan tanda-tanda kiamat kubro. Nah, berarti jawabannya adalah datang suara yang memekakkan, mencekam, bumi dan gunung dibenturkan, matahari digulung dan berjatuhan. Nah, itu. Baiklah teman-teman semua, mungkin hanya ini yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kamu tetap semangat terus dalam belajar. Semoga kamu sehat selalu dan semoga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Naftatim halafatana biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.